Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Bapak pada materi pelajaran menggambar teknik dua dimensi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dahulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita melanjutkan video pembelajaran hari ini, untuk para siswa dihimbau untuk melakukan absensi pada link absensi atau link form yang sudah saya sediakan di Google Classroom yang tersedia. Nah, berikut ini ada kompetensi dari gambar teknik yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, berikutnya ada kompetensi dasar yang akan kita bahas per poinnya. Pada poin 3.2 yaitu menerapkan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Dan pada poin 4.2 menggambar garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi-fungsi garis. Nah, lalu berikutnya ada indikator pencapaian. Yang pertama yaitu terlibat aktif dalam pembelajaran garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Yang kedua ada bekerja sama dalam kegiatan berkelompok. Yang ketiga toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda secara efektif. Lalu berikutnya ada indikator pembelajaran. Yang pertama ada terlibat aktif dalam pembelajaran garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Yang kedua ada menjelaskan dan menyatakan kembali hubungan garis-garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsi garis. Yang ketiga ada terampil menerapkan konsep yang berkaitan dengan gambar sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah agar siswa dapat memahami pengertian dan fungsi garis gambar atau garis kontinu tebal. Yang kedua ada agar siswa dapat memahami pengertian dan fungsi garis sumbu. Yang ketiga agar siswa dapat memahami pengertian dan fungsi garis potongan tipis, ujung tebal atau garis tipis bebas. Yang keempat agar siswa dapat memahami pengertian tugas garis bantu. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang kelima yaitu agar siswa dapat memahami pengertian dan fungsi garis arsiran. Dan yang keenam adalah agar siswa dapat memahami pengertian dan fungsi garis-garis benda yang tertutup. Selanjutnya ada poin pembahasan. Poin pembahasan yang pertama adalah garis gambar atau garis kontinu tebal. Yang kedua ada garis sumbu atau garis bertitik tipis. Yang ketiga ada garis ukuran yaitu garis kontinu tipis. Yang keempat ada garis potongan atau garis bertitik tipis, ujung tebal atau garis tipis bebas. Yang kelima ada garis bantu atau garis kontinu tipis. Selanjutnya poin pembahasan yang keenam adalah garis arsiran atau garis kontinu tipis. Yang ketujuh ada garis benda yang tertutup atau garis putus-putus sedang. Fungsi dari gambar teknik. Gambar adalah sebagai bahasa teknik atau sebagai alat komunikasi orang-orang teknik. Dan yang kedua adalah gambar sebagai bahan informasi teknik. Dan yang ketiga adalah gambar sebagai gagasan gambar teknik. Yang pertama adalah pengertian tentang garis.
Definisi garis. Menurut pengertiannya, garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak, dan garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Dalam menggambar teknik, kita pasti dituntut harus bisa menggambar garis secara benar dan rapi. Selanjutnya ada definisi garis. Garis mempunyai beberapa jenis bentuknya, yang masing-masing bentuk garis itu mempunyai arti dan penggunaannya sendiri. Oleh karena itu, dalam menggambarkannya harus sesuai dengan maksud dan tujuannya. Lalu yang berikutnya, yang kedua, ada bentuk dan fungsi gambar. Lalu berikutnya ada bentuk dan fungsi gambar. Gambar teknik dipergunakan beberapa jenis garis yang dipilih harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari gambar. Jenis garis menurut tebalnya ada 3 macam, yaitu garis tebal, garis sedang, dan garis tipis. Ketiga jenis tebal garis ini mempunyai perbandingan 1 banding 0,7 banding 0,5. Tebal garis dipilih sesuai besar kecil gambar yang dipilih dari deretan tebal berikut. Selanjutnya ada 5 macam garis pada gambar. Yang pertama ada garis gambar atau garis tebal, yaitu ukuran antara 0,5 sampai 0,8 mm yang fungsinya untuk garis benda atau garis gambar yang terlihat secara langsung. Yang kedua untuk garis tepi atau garis pinggir kertas gambar. Lalu ada bentuknya seperti yang di samping ini. Lalu selanjutnya yang kedua adalah garis tipis. Garis tipis memiliki ukuran antara 0,1 sampai 0,35 mm yang berfungsi sebagai garis gambar yang dibayangkan. Yang dibayangkan itu ada. Dan yang kedua untuk garis ukuran, dan yang ketiga untuk garis bantu ukuran, yang keempat untuk garis arsir, dan selanjutnya ada untuk garis gambar penampang yang diputar di tempat. Lalu untuk bentuknya seperti yang di samping ini, memiliki ketebalan yang sangat tipis.
Lalu yang ketiga, ada garis tipis bergelombang. Memiliki ukuran antara 0,1 sampai 0,35 mm yang berfungsi untuk garis batas gambar yang dipotong sebagian atau disobek. Lalu untuk bentuk garis tipis bergelombang mempunyai gelombang-gelombang halus seperti yang di samping ini. Lalu selanjutnya yang keempat, ada garis gores. Memiliki ukuran antara 0,4 sampai 0,5 mm yang berfungsi untuk garis gambar atau garis benda yang tidak terlihat secara langsung. Lalu selanjutnya yang kelima, ada garis bertitik tipis. Memiliki ukuran antara 0,1 sampai 0,35 mm yang berfungsi untuk garis sumbu dan untuk garis yang menunjukkan kedudukan batas yang lain dari suatu benda yang bergerak. Lalu ada untuk garis lintasan dan memiliki bentuk seperti yang digambarkan di samping. Selanjutnya ada garis-garis bertitik tipis dengan garis-garis ujungnya ditebalkan yang memiliki ukuran antara 0,1 sampai 0,35 mm dan 0,5 sampai 0,8 mm yang berfungsi untuk garis batas atau mengiris atau juga memotong. Bentuknya seperti yang di samping dan berfungsi untuk seperti gambar di bawah. Yang ketujuh, ada garis-garis bertitik tebal atau gores yang memiliki ukuran antara 0,5 sampai 0,8 mm yang berfungsi sebagai untuk garis yang menunjukkan suatu bagian benda akan dikerjakan selanjutnya secara khusus. Memiliki bentuk seperti ini, memiliki garis dan titik-titik. Dan diperuntukkan untuk gambar seperti berikut. Lalu selanjutnya ada menggambar garis lurus. Menarik garis dilakukan dengan cara garis lurus mendatar ditarik dari kiri ke kanan, sedangkan garis vertikal ditarik dari bawah ke atas. Garis sembarang ditarik dari kiri ke kanan juga seperti garis lurus mendatar. Nah, ini ilustrasi dari menggambar garis lurus. Nah, selanjutnya ini ada ilustrasi menggambar garis lurus. Ada latihan soal dan tugas. Nah,
yang pertama atau soal yang pertama adalah garis yang digunakan untuk menunjukkan ukuran suatu benda atau ruang yaitu A. Garis gambar, B. Garis potong, C. Garis hati, D. Garis ukuran. Yang kedua, untuk menggambarkan garis sumbu benda digunakan jenis garis A. Garis tebal, B. Garis nyata, C. Garis gores, D. Garis bertitik tipis. Untuk nomor 3, untuk menggambarkan garis ukuran dan garis bantu ukuran digunakan jenis garis A. Garis tebal, B. Garis tipis, C. Garis nyata, D. Garis bergores. Yang keempat, manakah di bawah ini yang disebut garis bergores ganda? A, B, C atau D? Lalu yang kelima, apa kegunaan garis tebal? A. Untuk membuat garis khayalan terjadi dari perpotongan yang dibulatkan. B. Untuk membuat garis potong yang menghilangkan sebagian benda. C. Untuk menunjukkan bagian permukaan yang dapat perlakuan khusus. D. Untuk membuat garis gambar dan tepi. Lalu selanjutnya adalah latihan soal esai. Yang pertama, bila Anda menggambar garis sumbu, lingkaran, jarak, atau garis simetri, garis manakah yang akan Anda pakai? Yang kedua, ada jenis garis menurut tebalnya ada dua macam, yaitu garis tebal dan garis tipis. Berapakah perbandingan kedua jenis garis tersebut? Lalu berikutnya ada tugas 1. Buatkanlah garis horizontal. Dan yang kedua, buatlah garis vertikal. Dan yang ketiga, buatlah garis gores. Dan yang keempat, buatlah garis bertitik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.